Kisah Udena atau Udayana. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika sedang berdiam di wihara Ghosita dekat Kosambi tentang kematian 500 wanita yang dipimpin oleh Samawati dan kematian Magandia beserta 500 sanak keluarganya. Kisah kelahiran dan masa muda Udena. Dahulu kala, Raja Alakapa memerintah di kerajaan Alakapa dan Raja Wethadipaka memerintah di kerajaan Wethadipaka. Mereka berdua adalah teman akrab sejak masa kecil dan menimba ilmu pengetahuan pada guru yang sama. Pada saat ayah mereka meninggal, mereka mengangkat payung kerajaan dan menjadi penguasa kerajaan, masing-masing seluas 1 yojana. Saat mereka saling bertemu dari waktu ke waktu, duduk, berdiri, dan tidur bersama, serta melihat orang-orang terlahir di dunia ini dan kemudian mati, mereka menyimpulkan bahwa ketika seseorang telah pergi dari dunia ini, ia tidak akan membawa apapun bersamanya. Ia harus meninggalkan segala benda miliknya ketika ia pergi ke sana. Bahkan tubuhnya sendiri juga tidak ikut bersamanya. Apa gunanya kita menjalani kehidupan rumah tangga? Mari kita tinggalkan kehidupan duniawi. Maka mereka menyerahkan kuasa kerajaan kepada putra dan istri mereka, meninggalkan keduniawian, menjalani hidup pertapaan, dan menetap di daerah pegunungan Himalaya. Dan mereka saling menasehati dengan berkata, "Walau kita telah melepas kerajaan kita dan meninggalkan keduniawian, kita tidak akan kesulitan dalam bertahan hidup. Namun jika kita berdua menetap di tempat yang sama, hidup kita tidak akan sama dengan kehidupan pertapaan. Oleh karena itu, marilah kita hidup berpisah. Setiap malam hari uposata, kita akan saling bertemu, lalu pikiran tersebut muncul dalam benak mereka. Dengan cara ini, kita tidak bisa rutin saling berhubungan lagi satu sama lain. Tetapi untuk mengetahui keadaan masing-masing, apakah masih hidup atau tidak, Anda nyalakan api di gunung tempat Anda berada, dan saya akan nyalakan api di gunung tempat saya berada." Dan mereka pun melakukannya. Hingga suatu saat, Pertapa Wethadipaka meninggal dan terlahir kembali sebagai Pangeran Dewasaka. Malam sesudahnya, Alakapa tidak melihat nyala api pada gunung dan mengetahui bahwa sahabatnya itu telah meninggal. Segera setelah Wethadipaka meninggal, ia mencermati kejayaan surgawinya sendiri, memikirkan perbuatan baiknya pada masa lampau, melihat kembali tekad yang ia buat sejak hari ia meninggalkan keduniawian, dan berkata, "Saya akan pergi melihat sahabat saya." Maka ia mengubah wujud dewanya, menjelma menjadi seorang pengembara, pergi menemui Alakapa, memberi penghormatan kepadanya, dan dengan hormat berdiri pada satu sisi. Alakapa berkata kepadanya, "Dari mana Anda berasal?" "Saya adalah seorang pengembara, Bhante. Saya telah berjalan jauh." "Tetapi Bhante, apakah hanya Anda sendiri yang menetap di tempat ini? Apakah tidak ada orang lain di sini?" "Saya mempunyai seorang sahabat. Di manakah ia berada?" "Ia menetap di gunung itu. Namun karena ia tidak menyalakan api pada hari uposata, saya tahu bahwa ia telah meninggal." "Apakah itu benar, Bhante?" "Ya, itu benar adanya, saudara. Saya adalah dirinya, Bhante." "Di manakah Anda terlahir kembali?" "Bhante,
Saya terlahir kembali di alam dewa sebagai pangeran dari Dewa Saka. Saya kembali ke sini untuk melihat Anda. Apakah Anda tidak mengalami gangguan ketika menetap di sini, atau Anda diganggu? Ya, saudara, saya diganggu hampir mati oleh para gajah. Bhante, apa yang menyebabkan para gajah mengganggu Anda? Mereka menjatuhkan kotoran di tempat yang telah saya bersihkan, dan mereka menginjak tanah dengan kaki dan menendang kotoran. Saya sudah lelah untuk menyingkirkan sampah dan membersihkan tanah. Baiklah, apakah Anda berkenan membersihkannya? Ya, saudara. Baiklah kalau begitu, saya akan menunjukkan tempat yang Anda harus bersihkan. Maka Wethadipaka memberikan sebuah seruling penakluk gajah kepada Alakapa dan mengajarinya gatha penakluk gajah. Saat memberikan seruling untuknya, ia menunjukkan kepadanya 3 senar dan mengajarinya 3 gatha. Petik senar ini, katanya, dan ucapkan gatha ini. Dan para gajah akan pergi melarikan diri dengan rasa takut bahwa hingga tidak melihat, bahkan hingga tidak berani melihat Anda. Petik senar ini dan ucapkan gatha ini. Mereka akan lari terbirit-birit, melirikmu pada setiap langkah. Petik senar ini dan ucapkan gatha ini. Pemimpin para penggembala akan mendatangimu dan menawarkan punggungnya untuk ditunggangi. Lakukanlah sesuai yang Anda inginkan. Dengan perkataan tersebut, ia pergi. Setelah itu, pertapa atau biku itu hidup dengan tenang, menggiring para gajah pergi dengan menggunakan gatha dan petikan senar. Pada waktu itu, Parantapa adalah Raja Kosambi. Suatu hari, ia sedang duduk di ruangan terbuka sambil berjemur di bawah sinar matahari yang baru terbit, dan ratu yang sedang mengandung anak duduk di sampingnya. Ratu sedang memakai selimut milik raja, sebuah selimut berwarna merah tua seharga 100.000 keping uang. Dan ketika sedang duduk sambil mengobrol dengan raja, ia melepas cincin stempel kerajaan yang berharga senilai 100.000 keping uang dari jemari tangan raja, dan memakai cincin itu di jari tangannya sendiri. Tak lama berselang, seekor burung raksasa dengan paruh sebesar gading gajah terbang melayang di udara. Setelah melihat ratu dan mengira bahwa ratu adalah sepotong daging, burung itu melemparkan sayap dan menerjang ke bawah. Ketika raja mendengar bahwa burung itu telah menerjang ke bawah, ia bergegas lari masuk ke dalam istana. Namun sang ratu, karena sangat menyayangi anaknya dan berada di tangan makhluk menyeramkan itu, ia tidak dapat kabur. Burung itu menerkamnya, mencengkramnya erat, dan pergi terbang ke udara. Dikatakan bahwa burung ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan 5 ekor gajah. Oleh karenanya mereka dapat membawa mangsa melewati udara, berpindah kemana saja dan menyantap daging mangsanya. Setelah dibawa kabur oleh burung itu, ratu merasa sedih karena takut akan kematian. Ia memusatkan pikirannya dengan berpikir, binatang sangat takut dengan suara manusia. Jika saya berteriak keras, maka burung ini akan langsung menjatuhkan anak saya. Tetapi dalam hal ini, saya hanya akan menghancurkan saya sendiri dan anak saya yang masih berada dalam kandungan. Bagaimana juga, saya akan menunggu hingga ia berpindah ke suatu tempat dan mulai makan. Lalu saya dapat berteriak dan membuat ia menjadi takut. Dengan kebijaksanaannya sendiri, ia tetap bersabar dan bertahan. Pada waktu itu, terdapat sebuah pohon beringin di daerah pegunungan Himalaya. Walaupun baru tumbuh tidak lama, pohon itu telah berukuran besar, dengan ukuran seperti sebuah
paviliun, burung itu biasanya menaruh bangkai dari hewan-hewan liar di pohon tersebut dan memakan bangkai-bangkai itu. Sang burung membawa ratu ke pohon tersebut, menaruhnya di sebuah cabang pohon, dan melihat jalur menuju pohon tersebut. Seperti yang dikatakan bahwa burung tersebut biasanya melihat jalur menuju pohon yang ia singgahi, pada saat itu juga ratu berpikir, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuatnya takut. Ratu mengangkat kedua tangan, bertepuk tangan dan berteriak. Burung itu ketakutan lalu pergi. Pada saat matahari terbenam, ratu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Badai muncul dari keempat penjuru. Ratu sedang menghadapi kesulitan, menderita hingga hampir mati. Tidak ada seorang pun di sampingnya untuk berkata kepadanya, "Jangan takut, Nyonya." Ia pun tidak tidur sepanjang malam. Pada saat fajar telah menyingsing, awan mulai kelihatan, ia melahirkan anak laki-laki. Karena anak lelakinya dilahirkan di saat badai menerjang, di saat ia berada di sebuah gunung, di saat matahari terbit, ia memberi nama anaknya itu Udena. Tak jauh dari pohon itu terdapat sebuah kediaman pertapa ala Kapa. Pada musim hujan, terdapat kebiasaan dari sang petapa untuk tidak bepergian ke hutan mengambil buah-buahan, karena takut cuaca yang dingin. Sebagai gantinya, ia pergi ke bawah pohon dan mengumpulkan tulang belulang sisa dari daging yang dimakan oleh burung. Lalu ia akan menghancurkan tulang itu hingga mengeluarkan air daging dan meminumnya. Pada hari itu juga, ia pergi mencari tulang belulang. Tatkala ia sedang memungut tulang di bawah pohon, ia mendengar suara seorang anak di atas ranting pohon. Mengadah ke atas, ia melihat ratu. "Siapakah kamu?" tanyanya. "Saya adalah seorang wanita. Bagaimana kamu bisa ada di situ?" "Seekor burung raksasa membawa saya ke sini." "Turunlah," katanya. "Tuan, saya takut turun ke bawah karena adanya perbedaan kasta." "Kasta apakah Anda?" "Kasta kesatria." "Saya juga berkasta kesatria." "Baiklah kalau begitu, beritahu saya kata sandi untuk kasta kesatria." Pertapa itu menurutinya. "Baiklah kalau begitu, panjatlah ke atas dan bawa turun putraku." Setelah menemukan jalan untuk memanjat ke atas pohon pada satu sisi, ia pun memanjat dan menggendong anak lelaki itu. Ia menuruti perintah ratu agar tidak memegang tangannya. Ia pun membawa anak lelaki itu turun, lalu ratu dengan sendiri turun ke bawah. Pertapa mengarahkan jalan kepada ratu menuju pertapaannya dan merawat ratu dengan ramah tanpa mengganggu ikrar pertapaan. Ia membawakan madu yang bersih dari lebah dan memberikannya kepada ratu. Ia membawakan beras yang tumbuh di ladangnya sendiri, lalu menyediakan air daging dan memberikannya kepada ratu. Demikianlah ia melayani kebutuhan ratu. Hingga suatu saat, ratu berpikir, "Saya tidak tahu jalan keluar untuk pergi. Saya tidak dapat lagi kembali hidup tenang seperti sedia kala, bahkan dengan pertapa ini. Jika sekarang ia meninggalkan kami, ia dan anaknya yang belum lahir, dan pergi ke tempat lain, maka kita berdua akan mati di sini. Saya harus mencari cara untuk merayunya agar ia melanggar ikrar pertapaan, sehingga ia tidak akan meninggalkan kami." Maka ia melepas penutup tubuh bagian atas dan bawah di hadapan pertapa, lalu kemudian merayu pertapa agar melakukan pelanggaran terhadap ikrar pertapaan. Sejak saat itu, mereka berdua hidup bersama. Suatu hari, ketika pertapa sedang mengamati hubungan
konstelasi bintang, ia melihat gerhana bintang pada bintang Parantapa. "Saudari," ia berkata, "Parantapa, Raja Kosambi, telah meninggal." "Tuanku, mengapa Anda berkata demikian? Mengapa Anda menaruh benci terhadap dirinya?" "Saya tidak membencinya, saudariku. Saya berkata demikian karena saya telah melihat gerhana pada bintangnya." Ratu mulai menangis. "Mengapa engkau menangis?" ia bertanya. Kemudian Ratu memberitahunya bahwa Parantapa adalah suaminya sendiri. Pertapa menjawab, "Janganlah meratap, saudari. Siapapun yang lahir pasti akan mati. Saya tahu hal itu, tuanku." "Lalu mengapa Anda meratap?" "Saya meratap, tuanku, karena sakit rasanya memikirkan, putrakulah yang memiliki hak atas kekuasaan yang diwariskan. Jika ia telah berada di sana, ia telah akan mengangkat payung putih. Kini, ia hanya menjadi seorang penggembala biasa." "Tidak apa-apa, saudariku. Jangan khawatir. Jika kamu ingin mendapatkan kekuasaan, saya akan merencanakan sesuatu agar ia mendapatkan kekuasaan." Maka Pertapa memberikan seruling penakluk gajah kepada anak lelaki tersebut, dan juga mengajarinya gatha untuk menaklukkan gajah. Pada saat itu, ribuan ekor gajah datang dan duduk di bawah pohon beringin. Maka Pertapa berkata kepada anak lelaki itu, "Panjatlah pohon sebelum gajah-gajah datang, dan ketika mereka datang, ucapkan gatha ini dan petik senarnya. Lalu mereka semua akan berbalik arah dan pergi dengan takut tanpa berani sedikit pun melihatmu. Kemudian turunlah dan temui saya." Anak itu melakukan sesuai perintahnya, dan ia pun pergi memberitahu Pertapa. Pada hari kedua, Pertapa berkata kepadanya, "Hari ini ucapkanlah gatha dan petik senar ini sesuka hatimu." Dan mereka akan berbalik arah lalu pergi dengan menatapmu pada setiap langkahnya. Pada hari itu juga, anak itu melakukan sesuai perintahnya dan kemudian pergi memberitahu Pertapa. Pertapa lalu berkata kepada ratu, "Sayangku, bawalah pesan ini untuk putramu, dan ia akan pergi ke sana untuk menjadi raja." Maka ia berkata ke putranya, "Kamu harus katakan, saya adalah putra Raja Parantapa dari Kosambi. Seekor burung raksasa telah membawaku pergi." Kemudian kamu harus mengatakan nama dari Perdana Menteri Kerajaan dan jenderal lainnya. Jika mereka masih tidak mau percaya, kamu harus tunjukkan kepada mereka selimut ini yang merupakan selimut ayahmu, dan cincin stempel kerajaan ini yang dipakai oleh ayahmu pada jari tangannya." Setelah berkata demikian, ia meninggalkannya. Anak itu berkata kepada Pertapa, "Sekarang apalagi yang harus saya lakukan?" Pertapa menjawab, "Duduklah di atas cabang pohon yang terendah, ucapkan gatha ini dan petik senarnya." Lalu pemimpin para gajah akan mendekat dan menawarkan punggungnya untuk ditunggangi. "Duduklah di atas punggungnya, pergilah ke kerajaanmu, dan ambillah kekuasaanmu." Anak itu memberi penghormatan kepada kedua orang tuanya dan mengikuti perintah Pertapa, duduk di atas punggung gajah dan berbisik di telinga gajah, "Saya adalah putra Raja Parantapa dari Kosambi. Bawakan dan berilah saya kekuasaan yang telah diwariskan oleh ayah saya." Tatkala gajah mendengar hal itu, ia berteriak keras, "Mari ribuan gajah berkumpul." Dan ribuan ekor gajah pun berkumpul. Untuk kedua kalinya ia kembali berteriak keras, "Biarlah gajah yang tua dan lemah beristirahat." Dan gajah yang tua serta lemah pun beristirahat. Untuk ketiga kalinya ia berteriak keras, "Biarlah gajah yang sangat muda beristirahat." Dan mereka pun beristirahat. Maka anak itu terus berjalan,
dikelilingi oleh ribuan gajah kesatria, dan sesampainya di sebuah desa perbatasan, ia menyatakan, "Saya adalah putra raja. Barang siapa yang ingin kekayaan duniawi, datanglah menghadap saya." Dengan mengumpulkan tentara ketika meneruskan perjalanan, ia memasuki kota dan berpesan kepada para penduduk kota, "Beri saya pertarungan atau kerajaan." Para penduduk kota menjawab, "Kami tidak akan memberikan kedua-duanya. Ratu kami dibawa kabur oleh seekor burung raksasa ketika sedang mengandung anaknya, dan kami tidak mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Selama kami belum mendengar kabar mengenai dirinya, kami tidak akan memberikan pertarungan ataupun kerajaan." Pada waktu itu, seperti yang dikatakan bahwa kerajaan diwariskan oleh ayah kepada anak lelaki. Lalu kata lelaki itu berkata, "Saya adalah putranya." Setelah berkata demikian, ia mengucapkan nama-nama perdana menteri dan para jenderal lainnya. Ketika mereka masih tidak mempercayainya, ia menunjukkan selimut dan cincin. Mereka mengenal selimut dan cincin itu, membuka pintu gerbang dan mengangkatnya sebagai raja.